Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayah wallahu a'lam bimurad bidzalik. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahur barakah. Alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah atas kudrat iradat Allah. Alhamdulillah Allah memilih kita, menjadikan kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah. Yang mana bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan yang suci. Bulan yang agung. Semua amal perbuatan dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya berlipat ganda. Semua doa yang dihaturkan kepada Allah di bulan Ramadan diijabah. Semua keinginan, kehendak, hajat yang kita inginkan, minta kepada Allah, diwujudkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya bulan suci Ramadan ini adalah suatu kesempatan kalau kita ingin hidup Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ingin kita hidup sukses, dunia kita sukses, bahagia, akhirat pun kita sukses, selamat. Maka bulan puasa ini adalah suatu tempat, suatu kesempatan untuk kita memohon, mendekat, merintih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Rahasia bulan Ramadan sangat luar biasa. Kalau kita bacakan, kalau kita utarakan, kita katakan, kita jelaskan tentang rahasia Ramadan, ya mungkin tidak akan habis 1 tahun. Saking luasnya, dalamnya, banyaknya, istimewanya, agungnya, sungguh luar biasa. Tapi kita bicara sedikit-sedikit saja. Yang penting kita masuk, kita bisa mencerna, dan kita bisa mengaplikasikan. Kita bisa melaksanakan, melakukan. Insya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jadi kita di bulan puasa ya, bulan puasa. Kita di siang hari betul tidak boleh makan. Ya namanya puasa, masa puasa makan. Kita di siang hari tidak boleh minum. Betul. Ya namanya bulan puasa. Masa kita bulan puasa minum di siang hari, ya batal puasa. Apapun ada aturan. Jangankan makan minum di bulan puasa di siang hari, memasukkan benda apapun, mau batu, mau pasir, mau kertas, mau kayu, mau apa, mau asap, dimasukkan ke lubang yang asli. Maksudnya asli seperti hidung, telinga, mata, terus dubur, terus misalkan apa? Parji ya,
kalau perempuannya. Kalau laki-laki dakar kan ada lubangnya tuh. Jadi dimasukin, kita masukin apa saja, misalkan masukin kertas, masukin kayu, masukin itu batal, apalagi makan minum seperti itu. Di siang hari karena kita puasa, kan itu membatalkan puasa. Tapi di malam hari, ayo Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu, ayo makanlah. Washrabu, ayo minumlah kamu. Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu min khaitil aswadi minal fajr. Terus makan sok. Dari mulai maghrib buka kita langsung makan. Minum. Wah, kita silakan sampai fajar sodik. Kalau sudah fajar sodik ya kita berhenti, itu imsak ya. Imsak ini tergantung daerah ya, tergantung ulama ogenya. Oge bahasa Sunda ya. Tapi bukan toge ini mah oge, ada aya oge, aya toge. Jadi kalau toge mah sayuran, kalau oge bahasa Sunda. Tuh, jadi kalau di Banten ya Al-Fakir kan punya guru itu banyak. Jadi kalau ada guru Al-Fakir, udah imsak itu jam 4 terus kokol. Tung, imsak. Jadi jam 4 itu sudah imsak. Itu ada guru Al-Fakir ya. Tentu itu memang ya ulama sepuh lah gitu, dari Salafi ya. Terus ada Al-Fakir punya guru dari ya agak modernan lah gitu kan. Jadi imsak itu ada apa? Ya ada jadwal kan, ada dari jadwal sholat, terus ada jadwal buka jam sekian lewat sekian, terus apa? Jadwal sahur, terus sampai jam sekian imsak gitu kan. Jadi wah ini mah lebih ringan, maksudnya ke subuh itu cuma 10 menit bedanya gitu kan. Kalau 10 menit bedanya dari imsak itu. Udah imsak ya kita 10 menit duduk subuh. Tapi kalau guru-guru Al-Fakir yang dulu gitu ya, yang dulu ulama-ulama sepuh itu, justru jam 4 itu sudah harus rokok udah berhenti, udah minum harus berhenti gitu. Seperti itu. Kenapa bisa begitu? Ya itulah namanya apik ya. Jadi daripada kita misalkan belekotan ya, kalau misalkan 10 menit kan, terlalu dekat misalkan. Tapi ya semua bagus gitu. Bagusnya apa? Ya kalau memang diberi waktu 10 menit sampai subuh gitu kan, berarti kan ada jarak 10 menit lumayan itu kan. Karena ya pada hakikatnya ya yang asli gitu. Yang asli nggak boleh makan minum itu ya itu fajar sodik itu, subuh itu gitu kan. Tuh, jadi makanya kita 10 menit lagi ya ke waktu subuh ya kita udah berhenti apapun makan minum. Kalau guru-guru Al-Fakir yang tua-tua yang sepuh-sepuh dulu justru malah jam 4. Jam 4 harus sudah imsak. Ya, itu berarti ya lebih lega gitu kan. Jam 4 kita udah berhenti makan, minum, rokok, kita langsung ke masjid, kita nunggu subuh itu ya kita kalau baca wirid ya agak banyak gitu kan. Misalkan baca ayat kursi, baca sholawat, baca yasin, jadi ya agak dapat banyak seperti itu. Jadi kedua-duanya juga bagus, nggak apa-apa. Tuh, jadi masalah makan minum di malam bulan Ramadan silahkan. Yang penting jangan sampai kita melewati imsak. Jangan sampai kita fajar sodik ya keluar kita makan, nggak boleh gitu. Jadi sampai imsak udah berhenti makan minum. Terus ada yang gini, barangkali lebih afdol enggak sahur. Wah, ada orang gitu enggak disuruh ajak sahur, sahur. Enggak sahur, saya ingin afdol. itulah berbagai macam orang karena itu tidak tahu. Tuh, padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahur barakah.
Kata Nabi, ayo sahurlah, sahur, 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 sahur. Tuh, jadi kita harus makan sahur. Tuh. Kenapa? Karena fa inna fis sahur barokah. Jadi karena di dalam sahur itu banyak keberkahan. Berkahnya ya banyak, banyak sekali. Mungkin yang punya penyakit mah ya, lambung ya mungkin bisa diminimalisir ya gitu. Atau misalkan berbagai macam lah, bukan karena penyakit saja, karena dari satu suapan-suapan juga yang mengandung berkah gitu kan. Jadi banyak berkah-berkah di atas sahur itu. Jadi kita harus sahur ya, sunnah hukumnya. Jadi makan kita dapat, minum iya segar, dan kita pun mendapat pahala. Alhamdulillah, insya Allah. Dan begitu pula kita di dalam puasa ya, di dalam waktu puasa. Apa yang begitu harus kita benar-benar jaga rahasia keagungan? Apa yang harus kita perhatikan di puasa ini? Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fatoro so iman. Barang siapa yang memberi makanan, maksudnya makan apa? Barang siapa yang memberi makanan untuk buka. Nah, contohlah, ada orang nih mau berbuka puasa atau kita mengadakan buka bersama misalkan, terus ya kita traktir, bukanya minumnya dari kita seperti gitu. Atau kita bertamu ke orang, kita beli makanan, bawa makanan supaya orang itu makan makanan dari kita. Itu kana lahu ajru, kana lahu mislu ajri. Jadi pahalanya itu seperti pahalanya orang berpuasa. Ghairu annahu la yanqusu min ajri. Tuh, jadi pahalanya memberi makan, pahalanya memberi makanan, pahalanya memberi minuman, membukakan orang. Orang yang mau berbuka, makanannya, minumannya diberi oleh kita, maka pahalanya itu adalah besar sekali, seperti pahalanya orang yang berpuasa itu. Tidak kurang sedikit pun. Tuh, makanya oleh karena itu, ayo yang kita punya rezeki yang lebih atau tidak lebih juga, ya kita sisihkan untuk berbagi makanan di puasa ini untuk orang yang berbuka puasa. Nah, kita misalkan nih, kita punya makanan pisang atau kolak atau roti atau apapun itu, ya kita bagi-bagilah ke tetangga, bagi tetangga, atau misalkan ya siapapun orang lah yang mau berbuka puasa, kita kasih makan minuman dari kita. Tuh, jadi pahalanya itu sama dengan pahala orang yang berpuasa itu. Subhanallah. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi artinya apa? Artinya di bulan puasa ini kesempatan kita untuk beribadah sangat luar biasa. Belum kita taraweh, belum kita sholat tasbih, belum kita sholat awabin, belum kita sholat taubat, belum kita sholat hajat, belum kita sholat duha dan lain sebagainya, ya, isyrok dan lain-lain. Tuh, jadi memberi makan orang yang berbuka sehingga buka dengan makanan dari kita, maka itu pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya apa? Artinya di bulan puasa ini ayo kita makan, ayo kita minum di malam hari sehingga waktunya sampai terbit fajar shadiq, sampai imsak. Dan ayo kita benar-benar bersedekah sekemampuan kita karena pahalanya berlipat ganda. Dan ayo kita berusaha untuk memberi makan orang yang berbuka puasa karena itu pun pahalanya sangat
Dan mari kita menjaga lisan kita, tangan kita, mata kita dari perbuatan-perbuatan yang bernilaikan maksiat. Mata jaga daripada melihat-melihat yang tidak baik, melihat aurat orang, melihat pamungkaratan, melihat yang tidak baik lah. Tangan juga kita jaga daripada gerakan tangan yang bernilai maksiat, pukul orang, nyuri dan lain sebagainya, ya. Begitu juga kaki, tangan, segala macam lah. Jaga daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah rahasia keagungan di bulan suci Ramadan ini. Jangan sampai kita lalaikan, jangan sampai kita sia-siakan, jangan sampai kita lewatkan. Karena sekali lagi bulan puasa ini adalah suatu kesempatan untuk kita menjadi ahli surga, untuk kita disayang Allah, dicinta Allah, untuk kita diampuni dosa dari berbagai macam dosa, dan sekali lagi bebas dari neraka. Sekian, demikian, terima kasih. Mohon maaf atas salah hilaf dan keliru. Al-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.